Mas. Shalom Bu Acan. Salam Bu Aceh. Pagi. Bagian Pak Musa. Shalom Ibu Duma. Selamat pagi. Ibu Duma, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Halo Bu juga. Rika. Bu Leli. Shalom, Bu Rika. Salam, Bu pagi. Hallelujah. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you for the new wine you give to us. Let us sing it again. I can feel a great anointing in this place. Yes, the Holy Spirit is moving, bringing healing through God's grace. I can see the Holy Spirit at work right here to awaken all the people of God. For this is the day that the Lord has made. This is the day today the Lord has made. The time of freedom has arrived. The bonds of sin Shalom Bu Maria. take away. Shalom Ibu. Praise His name. Shalom semua. Selamat pagi. Maria, selamat pagi ya. Pagi Bu. To declare Halo Bu Maria, Pranjunani. Selamat pagi Pak. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Shalom Kakak Mariana. Abuna, selamat Selamat pagi. Halo pagi. Kak Shalom. Buna. Halo Midaka. Shalom Abuna. Mariana. Pagi. Shalom Bapak Ibu. Halo Mama Leli. Oma Leli. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli. Luar biasa ini ya. Kalau di BW lu udah mulai pada saat saling sapa itu memberikan suntikan semangat pagi-pagi Bapak Ibu, betul? Amin. Apalagi kalau kita sama-sama bisa lihat wajah-wajah yang semangatnya terbarukan pagi ini, boleh ya buka kameranya. Ya, sebelum buka tokonya dan juga buka pekerjaannya. Oke, mantap. Halo Ibu Risma Manurung. Halo, Bu Risma. Ngoras Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Shalom Bu Yani. Selamat pagi. Pagi ya Bunda. Shalom. Pagi juga Ibu. Coba kita kasih salam dulu buat sahabat-sahabat BW kita yang lain. Kita kasih shalom, selamat pagi. Shalom. Mana suaranya Bapak Ibu? Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini wajah-wajah yang diberkati penuh sukacita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yuk sama-sama kita mulai tepat nih jam 4.20 ya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa ya. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami dalam mengikuti BW pagi hari ini. Urapi kami semua, tak terlepas juga hamba-Mu. Kami semua dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus dan juga otoritas-Mu ada dalam kehidupan kami.
Untuk itu kami sepakat mengucap syukur dan menaikkan hormat pujian melalui pujian dan juga sikap kami untuk mendengar dan mendapatkan tuntunan. Kami bukan hanya sekedar mendengar renungan atau mengikuti renungan, tetapi kami mengikuti setiap rencana Tuhan setiap pagi. Kami yakin ketika kami menaruh hormat akan hadirat-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan memuliakan kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang mulia ada dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu kami sepakat menaikkan doa sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, haleluya. Mari sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bantu izin memute ya, supaya Bapak Ibu tidak kesulitan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah, wah, semua sudah langsung sudah khatam nih kayaknya nih untuk memute ya. Nanti jangan lupa ya dibuka lagi kalau sudah selesai. Oke Bapak Ibu, pujian hari ini Bapak Ibu adalah pujian yang sempat jadi satu pujian yang sangat memberkati di era yang memang tahunnya sudah agak-agak lawas ya, di tahun sekitar 80-an. Apa pujiannya Abuna? Nah, ini mungkin ada yang ingat pujian ini ya. Coba, ini dia. Saya akan share. Oh, sebentar. Oke. Nah, ini maksudnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pujian kita. Oke. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada dalam situasi yang menyesakan kami, Engkaulah yang membuat kami mampu untuk bertahan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku.
Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan hidupku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya yang mempertahankan hidup saudara dan saya. Mari katakan sama-sama saudara sambil angkat tangan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya bahwa Tuhan mampu membuat kita bertahan, sama-sama katakan amin. Namanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Katakan sama-sama sambil taruh tangan di dada. Aku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Yes, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, lagunya mudah ya Bapak Ibu. Mudah sekali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam menyanyikan pujian tidak perlu harus lagu-lagu baru yang sekarang lagi ngetren, ya. Maksudnya bukan berarti lagu baru lebih bagus, lagu lama tidak bagus, enggak. Selama pujian dan penyembahan itu kita bisa bawakan dan menjadi sumber kekuatan kita, maka kita harus selalu menaikkan dan menyanyikan pujian. Penting sekali buat orang-orang percaya untuk bisa benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, dengan cara apa Bapak Ibu? Yaitu dengan cara bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melanjutkan masuk perikop selanjutnya nih Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Alkitab kita yang Tuhan sudah anugerahkan ya sebagai
tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar dan menyatakan kesalahan agar bisa memperbaiki segala perilaku dan juga pemikiran kita yang mungkin selama ini salah atau keliru menjadi benar ya. Oke Bapak Ibu, di 2 Samuel pasal 22 kita akan baca ayat 1 sampai 20 ya. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 kita akan baca. Dengan perikop nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku dan gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menengkukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut. Alas-alas dunia tersingkap karena hadikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi ini adalah sebuah pernyataan dan pengakuan dari Daud saat ia mengalami kesesakan. Ya, apa sih itu kesesakan menurut KBBI dan juga Alkitab, Bapak Ibu? Kalau berdasarkan KBBI dan juga pengertian Alkitab, kesesakan adalah sebuah keadaan, sebuah perasaan dan keadaan yang tak terelakkan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, kalau kita korelasikan ya kepada kehidupan orang percaya, perjalanan kita tidak sendirian. Perjalanan kita bersama Yesus Kristus Tuhan. Apa itu bagian yang tak terelakkan sih, Abuna? Sebut saja kesukaran, beban hidup, sakit penyakit, ya, kesusahan, dan kekurangan, bahkan penindasan dan permusuhan, semuanya terkandung dalam apa yang disebut sebagai kesesakan. Ya, ada kesukaran yang memang kita bisa hindari, ada kesukaran yang tidak bisa kita hindari dan kita harus hadapi. Nah, ini dia. Ketika ada kesukaran yang tidak bisa kita hindari lalu kita harus menghadapi, ini akan membuat kita masuk ke dalam sebuah dimensi yang namanya kesesakan. Ini tidak bisa kita elakkan ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman yang menjadi catatan kita yang Roh Kudus ingatkan nih dalam diri hati kita adalah ini yang mau saya bagi. Kesukaran atau yang akhirnya membuat kita masuk dalam situasi yang menyesakan itu ada dua hal nih permasalahannya. Apakah itu disebabkan oleh karena diri kita sendiri yang berbuat salah atau bukan? Ya.
Karena mungkin saja ketika kita tidak bijak berada di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan sosial kita, itu membuat kita mengalami kesukaran atau kesusahan yang akhirnya membuat kita mengalami kesesakan. Mungkin kita juga kurang bijak juga dalam menjalankan usaha atau karir kita. Ya, karena nggak banyak orang yang menyadari ya Bapak Ibu bahwa banyak kesukaran yang terjadi dalam hidupnya, tapi sebenarnya itu oleh karena kesalahannya sendiri. Jadi semuanya main asal langsung. Pokoknya kalau susah minta tolong sama Tuhan. Sebenarnya ada catatan penting nih pagi hari ini yang supaya kita tidak lupa. Ketika kita susah, kita bergumul, kita ada masalah, kita sakit, jangan langsung ke Tuhan dulu. Supaya kita tidak menjadi anak Tuhan yang selalu merengek dan cengeng ya. Tetapi kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar berdikari, benar-benar kita juga sudah mengalami pertumbuhan. Benar-benar kita sudah mulai berpikir, oh iya, ini kenapa ya? Apakah saya yang salah atau enggak gitu. Contohnya apa sih Abuna? Ya hal yang simple. Kalau pola makan kita selalu melanggar ketentuan, kan lama-lama kita jadi sesak sendiri dengan penyakit kita. Sedikit Abuna, ya sedikit sama banyak efeknya sama kan ya Bapak Ibu. Bisa menyebabkan sakit yang kambuhan ini jadi kambuh lagi gitu. Kambuhnya mending bukan sedikit, kambuhnya langsung kan ketika sesuatu tiba-tiba kambuh kan kambuhnya sama gitu persentasenya. Nggak ada sebagaimana dengan apa yang kita langgar ya. Jadi kalau ini karena kesalahan sendiri. Atau misalnya karena teledor habis ngunci pintu toko, kita main sembarang taruh kuncinya. Atau kita saking buru-burunya terlalu menggampangkan dan mempercayakan kepada karyawan atau staf kita tidak ngecek kembali. Nah ini juga karena kesalahan kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Sekalipun kita punya staf, sekalipun kita punya bawahan, sekalipun kita punya anak, sekalipun kita punya orang yang kita percayakan, tetap kita pribadi, apalagi kalau itu aset kita harus dan wajib hukumnya untuk ngecek kembali. Nah yang ketika kita ngecek kembali, orang yang dipercayakan gak usah tersinggung. Karena itu juga demi kebaikannya gitu. Jangan, kenapa sih kok kayak gak percaya banget? Daripada nanti terjadi apa-apa. Kan ngecek kembali bukan berarti tidak percaya. Tetapi itulah sebuah cara atau usaha untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya seseorang yang mempunyai aset dan mempercayakan kepada yang dipercayakan, ketika ngecek kembali, itu hal yang harus dilakukan. Itulah kepemimpinan yang bijak. Itulah satu hal yang bijak untuk dilakukan. Karena dia juga merasa bertanggung jawab. Sehingga dia tidak main langsung asal menyalahkan. Nanti kalau ada apa-apa, bisa saja yang dipercayakan, lagian saya sudah kok, kenapa? Kan bisa ngecek lagi, namanya saya juga manusia lupa. Nah akhirnya ribut. Terkadang ada banyak hal-hal keributan-keributan yang menyesakkan dada, bukan karena 100% kesalahan orang lain, tapi juga karena kesalahan kita juga. Kita kita turut andil dalam munculnya pergumulan yang menyesakkan kehidupan kita. Ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mohon izin, yang kira-kira modelnya hanya sekedar ya udah pokoknya apa-apa Tuhan, apa-apa ya udah, itu bukan langsung lepas tanggung jawab. Ini biasanya punya konsep sendiri dalam pikirannya. Sehingga ketika ia mengalami kesukaran, ia tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, tapi tetap menyatakan ini semua gara-gara dia. Ini semua gara-gara Tuhan. Ini semua gara-gara ini semua gara-gara ini. Bahkan ketika dinasehati, ia malah berbalik lagi menasehati orang yang menasehatinya. Seperti yang saya bilang tadi, kan saya juga manusia, makanya kamu dong, kalaupun kamu percayakan sama saya, kamu juga cek dong, kamu yang punya ini aset kamu. Nah ini malah jadi balikin lagi nasihat. Akhirnya apa? Nasihat ketemu nasihat, ribut. Dan ini jangan terjadi. Ini catatan penting yang Roh Kudus letakkan ya. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi sebuah panduan yang berguna. Apakah hari ini, apakah besok, apakah nanti siang atau nanti malam ada kejadian apa, ingat bahwa apa yang kita percayakan kepada orang, situasi yang ketika kita
ditegur dan kita tahu betul itu adalah kesalahan kita, kita dengar dulu. Jangan langsung defense dan menyerang. Sikap defense dan menyerang ini adalah sikap yang selalu menimbulkan konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu, Bapak Ibu. Ya, karena kan ada ayatnya ya. Ada banyak ayat lah firman Tuhan yang mengatakan bahwa sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesesakan. Sekarang apa yang membuat Anda merasa sesak? Nah, kita langsung lihat nih, yang menyesakkan saya apa ya selama ini. Nah, kalau perlu, kalau memang kita termasuk orang yang memang bisa untuk menulis, kira-kira hal apa itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, salah satu mentor leadership ya namanya John Maxwell. Di salah satu panduan kepemimpinan, leadership guidance, itu dia menulis ada beberapa hal. Salah satunya yang menarik adalah apa? Dia menulis sebagai pemimpin, hal yang menyesalkan saya. Ditulis tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dari setiap poin-poin itu lalu dia akan introspeksi lagi diri. Ini kenapa terjadi? Jadi dia tidak memikirkan kesalahan orang lain dulu, tapi dia letakkan dulu di dalam diri dia. Baru kalau dia merasa bahwa oh enggak, saya sudah lakukan ini, sudah ini, oke, berarti kesalahannya di sini. Dan ketika ia sudah tahu nih, jadi dia nggak asal ngomong, tapi dia langsung ngajak ngobrol, ya. Nah, ada banyak orang yang supaya dia lepas dari kesesakannya, dia buat orang lain juga merasakan kesesakan, yaitu dengan cara bicara yang tidak baik, tidak membangun komunikasi yang sehat, sehingga ia tidak peduli perasaan orang. Ketika sakit hati, ketika merasa tertuduh, itu juga kan menyesakkan Bapak Ibu. Ya, kita sendiri sesak, kita membuat orang lain sesak, padahal kita hidup ini harus menjadi garam dan terang dunia kan. Ya kan jadi garam, jadi kalau saya asin dia juga asin, ya nggak gitu juga. Kalau kita sesak bukan berarti orang lain harus sesak juga ngerasain sesaknya gue kayak gimana, nggak kayak gitu ya. Tetapi justru kita belajar dari, oh ya saya kan menyesakkan ini kan sesuatu hal yang nggak enak gitu. Berarti saya tidak boleh membuat orang lain juga merasakan hal yang sama. Ya. Kita tahu betul ada firman Tuhan yang mengatakan sabarlah dalam kesesakan ya. Di mana itu, Abuna? Ada di Roma pasal 12 ayat 12. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang menyesakkan dada, langsung aja buka firman Tuhan atau nyanyi lagu yang tadi. Ya, jika aku berada dalam kesesakan. Ya Abuna, orang lagi emosi tingkat tinggi, tingkat dewa, bagaimana kita mau nyanyi? Nah itu dia Bapak Ibu tantangannya. Justru disitulah ujian yang harus kita jawab. Sama seperti kita ujian. Ketika ada pertanyaan atau soal yang jelimet gitu ya, yang zaman kita sekolah dulu, kan nggak mungkin kita tinggalkan gitu aja toh. Kita tahu betul bahwa ini harus dijawab ini, esai ini. Kalau nggak dijawab, ini saya nggak dapat nilai. Ya akhirnya kita dengan cara bagaimana usaha gitu ya. Ya kalau zaman dulu mungkin pernah ngalamin namanya nyontek ya. Tapi dalam hal ini bukan mencontek dalam konotasi negatif, tetapi mencontek firman Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesel banget, aduh, kok kayaknya ini gitu ya, kayaknya geremet gitu ya. Nah, Bapak Ibu langsung nyontek firman Tuhan. Buka Roma 12 ayat 12. Ini contekan yang positif ya Bapak Ibu ya. Istilahnya supaya Bapak Ibu dan saya tidak lupa ya. Dikatakan di sana Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya namanya pengharapan kan kita belum lihat. Tetapi kita harus bersukacita di pengharapan kita. Nah, lalu dikatakan di sana sabarlah dalam kesesakan. Nah, ini dia nih. Sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar ini kan memang umum ya, orang-orang selalu mengatakan gimana ya Jeng ya? Gimana ya Pak ya? Orang yang diajak ngomong pasti ya udahlah sabar. Nah, kita yang dikatakan sabar jangan langsung patahkan lagi. Sabar. Bukan situ sih yang ngalamin. Nah, akhirnya nilai kata sabar yang terkutip di Alkitab ini yang sebenarnya ada kuasa untuk meredam dan menyejukkan hati, itu mental Bapak Ibu. Believe it or not, itu tidak akan terjadi dalam diri kita kalau kita langsung pasang benteng.
langsung kita membentengi diri dan udah nggak, jangan ngomong sabar-sabar sama saya. Makanya kalau orang kalau ribut nih, mohon izin ya, di jalan, misalnya dia marah gara-gara ketabrak di mobilnya di belakang, kan harusnya dia tidak langsung marah. Tapi apa, dia introspeksi. Ini saya ketabrak belakang ini gara-gara apa? Jangan-jangan gara-gara saya. Apa gara-gara saya tadi meleng sedikit, 2 detik aja ngelihat WA? Bisa. Atau misalnya dia ngelihat ada botol jatuh di dalam mobil, atau dia sempat melamun beberapa second, bisa. Dia kurang teliti, bisa. Jadi jangan kita langsung menyerang sifatnya. Supaya kuasa firman Tuhan ini masuk ke dalam diri kita dan meredam, dan kita merasakan manfaat dan faedahnya. Kenapa saya mengatakan begini? Saya sudah merasakannya Bapak Ibu. Saya juga dulu pernah kalau misalnya ada apa-apa bawaannya langsung marah. Jujur saja. Tapi kan ketika manusia rohani kita bertumbuh pelan-pelan ya. Saya juga masih belajar sampai hari ini untuk menindaklanjuti kata sabar ini. Nah, sabar itu bukan cuma sekedar ngelus dada Bapak Ibu. Tapi sabar itu selain ngelus dada, kita juga terbuka agar Roh Kudus menjamah kita, sehingga kita pun juga harus menindaklanjuti. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah mengimplementasikan atau melakukan seperti yang kita imani. Kita tidak mampu langsung sabar. Orang namanya lagi sesek kok, emang langsung plong. Kita minum obat aja butuh proses. Saya setuju itu. Tapi bukan berarti kita selalu menyangkal ketika ada kata sabar. Jadi Roh Kudus tuh pasti akan bekerja. Kan kita kemarin belajar ya di episode yang kemarin bahwa apa? Ajak ngomong Roh Kudus. Nah, ketika kita tiba-tiba kayak kasus tadi, tabrak dari belakang, jebret. Yang di sebelah juga nggak usah langsung nyalahin. Ya, karena seseknya sama-sama dan lebih nyesek kalau yang punya mobil. Jadi apalagi dia yang berusaha untuk mengumpulkan uang dan membeli mobil itu. Percayalah, si pemilik akan lebih sesak rasanya. Nah, jangan ditambah lagi dengan kesesakan, dituduh dan dipersalahkan. Kamu sih, papa sih, mama sih. Nggak usah. Karena kan satu mobil kita. Kita merasakan sama ini. Kita harus punya rasa empati. Dia yang punya mobil nih. Jadi jangan dipersalahkan. Introspeksi aja, izinkan yang terproses itu bekerja, lalu hadapi dengan welas asih. Nyesek sih memang, pas biayanya mahal nih, gede dan segala macam. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau pas ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip normal ya ibaratnya, dia akan langsung enak diajak ngobrol. Waduh Pak, sorry ya Pak ya. Atau misalnya, gimana nih Pak? Ya kita juga nanya juga, gimana nih? Oh, karena nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ketika Anda kena masalah, jangan menciptakan masalah baru untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan meluapkan emosi. Nggak akan selesai. Ketika Anda kena situasi yang berat, jangan dengan emosi kita menyelesaikannya yang meluap-luap dan berapi-api. Itu maka membuat kita tuh hangus Bapak Ibu. Roh kita itu tereduksi. Believe it or not, but you have to believe it. Percaya atau tidak, Anda harus percaya. Saya ngalamin Bapak Ibu, saya praktekkan. Ketika saya lagi sesak, kesel, marah, terus saya tambah lagi dengan marah, itu seperti sumber api yang tadinya segini, dikasih bensin, langsung dia membakar habis semua. Dan akhirnya itu merusak semua perencanaan kita pada hari itu. Merusak damai sejahtera kita, merusak mood kita. Jadi iblis bukan mencuri sebenarnya. Tapi kita bakar, lalu kita kasih bakaran itu. Jadi kita kayak jadi melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh iblis. Iblis belum sempat membidik panah-panah api kejahatannya, kita sudah obong duluan, ibaratnya seperti itu. Ya. Untuk itu buat Bapak Ibu semua ya, jangan juga menyangkal ketika kita sudah mengalami pertumbuhan nih. Ah, saya dari dulu emang kayak gitu Abuna. Nggak bisa. Apakah Anda bisa menggunakan kalimat ini ketika di penghakiman terakhir? Jikalau ada pertanyaan dari Tuhan
Yesus di tahtanya yang mulia dan kudus. Lalu dia bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Apakah mungkin kita berani ngomong, dari dulu saya begini Tuhan. Sekarang kalau kita proyeksikan ke kehidupan yang relevan deh di kehidupan sehari-hari. Kita berhadapan dengan seseorang yang kapasitasnya lebih tinggi dan kita butuh dia. Entah itu atasan kita, entah itu pimpinan kita di pelayanan. Apakah Anda berani mengatakan bahwa dari dulu saya begini, mau apa? Kamu mau apa? Padahal kita butuh orang ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu di hadapan pribadi seseorang yang dia butuhkan. Karena kita sudah bahas, ada orang-orang yang cari muka. Cari muka itu apa sih? Karena butuh kan. Kita udah bahas kemarin beberapa waktu yang lalu tuh yang mengenai si Israel sama bangsa Yehuda ribut mempersoalkan siapa yang ikut Raja Daud. Ya kan? Akhirnya Kim Han yang adem ayam malah ikut bareng di rombongan Raja Daud. Mereka ini ribut terus. Saling memperkatakan hal-hal yang jahat. Nah, kalau ada orang-orang yang cari muka, kenapa? Karena butuh. Berarti orang-orang itu pun juga tidak akan mungkin berani mengatakan sembarangan. Betul enggak? Kecuali kalau nggak butuh. Anda kan butuh suami. Anda kan butuh istri tuh. Anda butuh anak-anak. Anda butuh karyawan Anda. Anda juga butuh pimpinan. Kebutuhan itu bukan cuma untuk orang yang kapasitas di atas kita. Ini juga sebagai catatan penting. Hendaknya kita sama-sama sadar. Kita itu bukan membutuhkan orang yang bisa berguna buat kita dan menguntungkan kita secara dia lebih tinggi dan lebih bisa untuk menggaji kita atau memberikan kita peluang. Tapi orang-orang di bawah kita nih atau sejawat kita, itu pun juga orang-orang bisa dipakai Tuhan sebagai peluang terbaik dalam kehidupan kita. Itu pun juga bisa dipakai Tuhan sebagai saluran berkat buat kehidupan kita. Anak-anak akan menjadi saluran berkat buat kita di masa kita tua, Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi bapak-bapak yang menyakiti hati anak-anak kita. Supaya kita tidak menjadi ibu-ibu yang menanamkan benih luka di dalam hati anak-anak kita. Supaya anak-anak kita pun juga tidak menjadi penerus yang meneruskan hal-hal yang membuat dia sakit, dia letakkan lagi ke orang-orang terdekat dia ketika dia sudah menikah atau pacaran atau bekerja. Apa sih yang kita rindukan? Kita rindukan memiliki orang-orang yang sama baiknya dengan kita. Maka kita harus jadi role model. Kita harus jadi teladan baik untuk anak-anak kita, untuk suami kita, istri kita, mertua kita, menantu kita, rekan sejawat kita di kantor, rekan di pelayanan. Sampai kapan, Abuna? Ya sampai Tuhan mengatakan sudah selesai. Ada dua hal. Apakah orang itu akan mengambil intisari yang benar dan mereka berubah, mereka diberkati. Atau mereka tetap bersikukuh sebagai orang-orang yang keras hati. Itu keputusan mereka. Tapi saya yakin kok setiap orang manusia sebenarnya punya kesadaran dan kerinduan untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, setelah sabar, kita harus bertekun. Jadi 3 langkah kalau kita mengalami kesesakan. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Apa sih yang bisa membuat kita bersukacita dalam pengharapan? Seperti kita nyanyi lagu. Kalau kita dengar lagu pujian kan perasaan kita langsung tenang, ya kan? Kita baca firman Tuhan, kita langsung tenang. Perasaan, nggak bisa, mana nggak konsen, itu kedagingan kok. Percayalah, itu intimidasi yang dilepaskan oleh iblis. Mencegah supaya Bapak Ibu itu tereduksi emosinya, tereduksi kesesakannya. Iblis mempertahankan itu, nah kita jangan bertahan di posisi itu. Manusia rohani kita harus punya kepekaan dan kemauan yang keras. Itu apa? Saya harus keluar dari situasi ini. Dengan cara apa? Menaikkan pujian, mendengar lagu rohani. Ini prakteknya. Atau membuka langsung kebetan. Ya ini persoalan yang sulit nih. Ini pergumulan yang berat. Saya harus nyontek dulu. Nyontek apa? Nyontek firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Nah, kalau sabar jangan diperkatakan, dilakukan. Biasanya
kita ambil napas panjang. Tenang dulu, atau minum ya air putih seteguk 2 teguk ya. Kalau minum nggak air putih, boleh minum teh kalau bikin tenang. Mungkin ada beberapa orang yang dengan bikin teh dia mulai surut emosinya terus dia minum. Bikin kopi ya silahkan, nggak masalah. Cuman kalau bikin bajigur, bikin bandrek, apalagi bikin gulai semur atau bikin sekoteng, waduh, itu kayaknya mau buka puasa Bapak Ibu ya. Iya. Intermezzo ya. Jadi sebenarnya gini, kalau memang itu saya kadang-kadang nggak bisa Buna, saya bisa langsung doa, wah bagus itu keren. Nah ketika doa, ini harus konsisten, itu yang dikatakan tekun. Jangan cuma pada saat moodnya bagus doa, nggak mood nggak berdoa. Ingat, ketekunan dalam doa itu hasil atau konklusi dari setelah kita bersabar dalam kesesakan. Kan urutannya bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nggak pernah terbalik dari urutan ini. Jadi jangan heran kalau misalnya kenapa sih kehidupan saya kok penuh dengan kesesakan. Berarti ada PR yang belum selesai. Yaitu apa? Sudah belum tekun dalam doa. Nah itu dia. Saya yakin kalau misalnya kita mampu untuk melakukan ini, akhirnya kata sabar yang walaupun misalnya simple ya kedengarannya, tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, oh saya setuju. Tapi ini akan menghasilkan saudara dan saya sebagai pribadi yang memiliki hati dan mental yang kuat untuk hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Apa yang menjadi Bapak Ibu terasa begitu menyesakkan hari-hari ini atau belakangan ini? Ada sebuah kalimat bijak yang berkata, siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bunga, akan indah seperti bulan purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu yang terbang kian kemari. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang kuat bukan berarti selalu menang. Dalam masa kesesakan, carilah sukacita atau penghiburan dari pujian penyembahan, dari yang engkau nyanyikan dan engkau dengarkan, dari panduan kebenaran firman Tuhan. Lalu engkau mengatakan, aku harus tenang, aku harus sabar. Karena kalau aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabku. Tuhan akan meluputkanku dan akan memuliakan aku. Dan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang harus aku isi dengan kedagingan supaya aku merasa puas. Puas sedikit kedagingan tetapi hancur dalam manusia rohani kita. Jangan sampai Bapak Ibu yang terkasih. Lalu berdoalah dengan tekun. Terus mengandalkan Tuhan supaya kita cakap menanggung segala perkara. Dengan demikian maka ketika kita berseru-seru, firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sebab Ia, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan sebagai pelindung kita. Dan Dia juga yang akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga kita boleh melewati kesulitan demi kesulitan. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, dan bimbingan Roh Kudus pada hari ini. Supaya saudara dan saya mampu keluar dari situasi yang menyesakan. Dengan tetap bersukacita dalam pengharapan kita di dalam Kristus. Kita menindaklanjuti kata sabar. Dengan tekun dalam doa. Mengikuti panduan firman Tuhan. Maka berkat itu pasti akan terima. Sebab Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah dan membuatmu berhasil dan beruntung hari ini. Ia akan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia dan anugerah. Sehingga engkau mampu melewati setiap hal. Ia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu sebab matanya tertuju kepadamu. Sebab engkau berharga dan mulia dan Ia mengasihimu. Sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang
maka namanya dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami materaikan berkat yang sudah kami terima dari Allah Bapa di sorga. Terimalah Bapak Ibu dan percaya engkau sudah ditenangkan dan diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya benar. Terima kasih Terima kasih ya, Bunda. ya Buni. Amin. Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih ya, Bunda. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih juga nih udah banyak yang buka kamera ya. Ya Allah, ada beberapa yang tidak sempat buka kamera, puji Tuhan. Terima kasih ya Abu nih hari ini. Oh ya Bapak Ibu, saya mohon izin boleh minta bantuannya. Hari ini putri kami Talia akan camp Bapak Ibu. Boleh sama-sama saya minta bantuan dukungan doa Bapak Ibu? Yuk kita berdoa sama-sama yuk untuk Talia ya, dan juga untuk anak-anak Bapak Ibu yang lain sedang masa ujian dan mungkin masa camp dan retreat. Sebentar saja kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan kami melepaskan kekuatan-Mu dan juga penyertaan-Mu sempurna atas Talia hari ini yang akan camp dan teman-temannya dan guru-gurunya, tempat di mana Talia akan camp. Tuhan sudah kirimkan malaikat-malaikat di sorga sehingga tidak ada niat jahat dan kejahatan yang akan terjadi. Kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang sedang ujian, Kak Alfi udah ujian, dan juga yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kalau minggu ini adalah minggu di mana mereka juga ada retreat atau ada kegiatan sekolah, Tuhan juga menyertai. Luputkanlah anak-anak cucu kami dari kesesakan mereka, dari bullying, dari perlakuan yang tidak baik. Biar malaikat Tuhan menjaga mereka dan membela mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Abuni. Abuna. Makasih. Abuni. Abuna. Bapak Ibu selamat Abuna. Abuni. Semuanya. Ibu bapak-bapak. Terima kasih Abuna. Abuni. Sama-sama Bapak Ibu terkasih sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya semua ya. Ingat ya, kita berjuang tidak sendirian tapi bersama dengan Tuhan yang apa? Katakan baik. Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat, selalu, selamanya. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos buat saudara kita supaya tetap semangat hari ini. Dikatakan, jangan sesak saudaraku, tetap sabar. Jangan sesak. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau bajunya sesak lebih baik ganti ukuran yang agak lebih besar dan kita agak diet Bapak Ibu ya. Itu lain soal ya Bapak Ibu ya. Oke, tetap semangat ya. Salam buat orang-orang terkasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi besok pagi. Bye. Tuhan berkati Bapak Ibu semua terkasih. Dadah. Jangan kasih kendor. Dadah. Dadah.